Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat insan BPJS Ketenagakerjaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah inspiratif, kisah yang sangat indah, kisah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang sudah memiliki keterbatasan, tidak bisa melihat, buta, tetapi semangat dalam melakukan ibadah sholat 5 waktu itu tidak diragukan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ingin melakukan sholat subuh dari rumah menuju masjid. Jaraknya begitu jauh antara rumah dan masjid, bisa berkilo-kilometer. Jadi kalau misalkan di Indonesia sholat subuh itu jam 4, Abdullah bin Ummi Maktum itu jam 2 sudah berangkat. Nah, di tengah-tengah perjalanan Abdullah bin Ummi Maktum sempat terjatuh, tersungkur badannya, kotor bajunya. Dia berangkat itu menggunakan tongkat. Karena buta, dia menggunakan tongkat. Berikutnya Abdullah bin Ummi Maktum bertemu sama seseorang pemuda di tengah-tengah jalan, dan pemuda tersebut membantu Abdullah bin Ummi Maktum untuk menuntunnya hingga masjid. Karena keterbatasan dan butanya Abdullah bin Ummi Maktum, pemuda tersebut membantunya. Terus sampai hari-hari berikutnya dibantu oleh pemuda tersebut. Dan pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada pemuda, "Wahai pemuda, kenapa Anda ingin membantu saya, menuntun saya dari rumah ke masjid sampai Anda mengantarkan pulang lagi? Sedangkan Anda sendiri tidak melakukan sholat, tidak melakukan sholat subuh." Pemuda tersebut menjawab, "Ya, saya membantu Anda, Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi ketahuilah bahwa saya adalah iblis." Terkagetlah Abdullah bin Ummi Maktum. "Lah," kata Abdullah bin Ummi Maktum, "bukannya iblis itu tugasnya adalah menghalang-halangi orang yang berbuat baik? Tetapi kenapa Anda malah membantu saya?" Akhirnya pemuda tersebut bercerita kepada Abdullah bin Ummi Maktum. "Ingatkah Abdullah bin Ummi Maktum, beberapa hari yang lalu Anda sempat terjatuh? Di tengah perjalanan, baju Anda kotor, kepala Anda tersungkur, tetapi Anda bangkit dan melanjutkan sholat subuh. Di situ para malaikat mendoakan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda setengahnya. Pada hari berikutnya, Anda pun terjatuh dan bangkit lagi. Di situ para malaikat mendoakan Anda dan keluarga Anda agar diampuni dosa-dosanya. Itu yang menyebabkan jatuh adalah saya. Saya yang menyebabkan Anda jatuh agar Anda tidak bisa melakukan sholat subuh. Tetapi Anda malah memperjuangkan untuk berangkat sholat subuh. Saya tidak mau pada hari-hari berikutnya, pada hari ketiga, Anda dan para malaikat mendoakan Anda sekampung diampuni dosa-dosanya. Jadi saya sangat iri jika ada manusia didoakan oleh para malaikat." Disitulah kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang dengan hadis Nabi Rasulullah SAW dikatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya perbuatan atau apapun itu didasarkan dengan niat.
Jika kita niat bersungguh-sungguh, jika kita niat komitmen konsisten dalam diri, maka suatu kebaikan akan berbalik kepada diri kita. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza nudiyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, jika didengarkan ayat-ayat Allah, maka akan bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah keimanan. Masya Allah, Abdullah bin Umi Maktum telah menjadikan inspirasi bagi kita semua. Keimanannya, ketebalannya dalam beribadah, dalam memperjuangkan sholat itu sangat kita patut contoh. Semoga di tengah-tengah wabah corona ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala amal kebaikan kita, sedekah kita, sholat kita itu akan dilipat gandakan. Untuk itu, akhirul kalam, apa yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Umi Maktum dapat kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Di hari akhir nanti, amalan yang paling utama adalah sholat. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum